Saudara-saudara, para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau adalah anak cucu Nabi Muhammad yang memperjuangkan agama datuk-datuknya, yang menegakkan ajaran datuk-datuknya. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Polisi mau penjarakan beliau, polisinya polisi apa? Dan mengkriminalisasi beliau, presidennya presiden apa? Kiai ulama yang melemahkan perjuangan beliau, yang menggembosi perjuangan beliau, berarti ustadz kiai ulama apa? Saudara-saudara, saya bahas sedikit. Banyak ustadz kiai atau minnah habaib, hum galu yaqulun hadal habib yukhalif an adatil alawi. Ini Habib Rizik berlainan sama jalan datuk-datuknya. Saudara-saudara, demi Allah, tidaklah Habib Rizik itu beliau berjalan kecuali itu adalah jalan datuk-datuknya. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk beliau dibunuh. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dipenjara. Saudara-saudara sekalian, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau dipenjara. Setelah Habib Salim, Habib Alwi, setelah Habib Alwi terus sampai Habib Rizik. Di jalan itu, saudara-saudara, kalau saya mau bilang, kita orang ini, kalau bahasa gaulnya Habib zaman now. Habib zaman now ini, Habib zaman sekarang lembut-lembut, saudara-saudara. Saya lembut, Habib Rizik lembut, Habib Mahdi lembut. Lembutnya kenapa? Kita nampar pejabat cuma pakai mulut. Bil akwal. Habib zaman dulu, kamu mau tahu, Sahibul Bughya, Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Saya dapat cerita dari saya punya guru, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, temannya Abuya. Beliau, Habib Abdurrahman Masyhur, di zaman beliau ada dua sultan, Sultan Al-Gheti sama Sultan Al-Katiri. Di zaman beliau ini Sultan Al-Gheti ngambil pajak dari rakyat. Rakyat diambilin pajak. Marah Habib Abdurrahman. Ketemu sama Habib Abdurrahman, gak pakai banyak ngomong, ditampar, saudara-saudara. Itu Habib zaman dulu itu, ditampar. Kamu jangan ngurang-ngurang dan menambah-nambahi syariat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau saya tampar Jokowi itu ya? Kalau ketemu Jokowi, tampar gitu, Jokowi goblok kamu. Ditangkap langsung besok saya. Saudara-saudara, Habib Rizik torigohnya torigoh Ba'alawi. Tidak satu senti pun jalan beliau melenceng daripada torigoh Ba'alawi. Jadi kita habaib itu harus bersatu. Bahkan daripada ente ini semua ajami, ente yang ajam, kami yang para habaib harusnya yang lebih mengorbankan diri kami untuk beliau daripada kalian. Kami para habaib wahitam, kami satu darah. Harusnya kami yang lebih berkorban untuk beliau, saudara-saudara. Nah para habaib. Makanya saya sampaikan, Habib Rizik tidak ada satupun sosok baik dari NU ataupun Muhammadiyah ataupun ormas yang lain, tidak ada satupun sosok yang bisa mempersaudarakan umat Islam seluruh dunia. Kamu tahu kemarin acara 212, humul ladina yunkiruna al-maulid hum yahduruna fil maulid. Mereka yang ingkar sama acara maulid hadir ikut maulidan. Wahabi-wahabi yang pakai celana cingkrang, jenggotnya 3 lembar, ikut mahalul qiyam, ikut baca maulid. Cari kalau ada Syagil Sirat bisa kayak begitu. Cari kalau ada Ustadz Kiai NU yang bisa kayak begitu. Tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam, ribuan umat Islam, ribuan para habaib kiai, jutaan umat Islam, ribuan bendera majelis taklim, ribuan bendera pondok pesantren, semuanya berkibar di bawah langit Jakarta. Tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak itu, yang bisa mempersaudarakan umat Islam selain daripada sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu sering saya sampaikan, beliau Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI. Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI.
Habib Rizik adalah milik seluruh umat Islam. Maka kalau polisi, kalau si Wiranto, kalau si Luhut, kalau si Mak Banteng, kalau si Jokowi mau macam-macam dengan Habib, mau nangkap Habib, kalian bukan berhadapan dengan FPI saja, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya sampaikan kepada kalian semua, hei kalian para pemerintah, kalian mau penjarakan Habib Rizik, jangan Habib Rizik. Al-muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh kepada sosok beliau. Demi Allah, kami para Habib muda, kami para sayyid muda, kami para iye muda, kami para ayib muda, kami anak cucu Nabi Muhammad yang masih muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara, saudara-saudara. Anak ayib muda Palembang ini siap gantikan Habib Rizik dalam penjara, siap gantikan Habib Rizik dalam penjara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Ustadz Kiai Habib yang tidak senang sama Habib Rizik, ngomongnya begini, Syuf, ada Habib Sarot, ini Habib kabur, Habib melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Banci. Syuf, iftah kitabak, buka ente punya kitab. Hei, buka kau punya kitab, lihat apa makna hijrah. Saudara-saudara, gal al-Imam As-Suyuti, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Gal al-Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharon lithani. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya maksud untuk meninggalkan tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Jadi kalau nyasar, menurut Imam Qurtubi itu bukan hijrah. Yang ketiga, gal al-Imam Al-Mujahid, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Kata Imam Mujahid, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, pindah datang ke satu tempat untuk menghindari fitnah dan kezaliman yang menimpa mereka. Jangankan Habib Rizik, kami punya datuk Muhajirullah Ahmad bin Isa, Dzusyauqah, Wasatwah, Wahlad Diyar. Beliau orang yang punya kekuatan, punya keagungan, orang dipandang. Beliau tinggalkan negeri Irak, pindah ke Hadramut. Nyari apa? Nyari pangkat di Hadramut. Nyari apa? Nyari kekuasaan. Karena ketika itu timbul fitnah dan kezaliman yang besar di Irak. Jangankan Muhajirullah, kami punya datuk Rasulullah, beliau hijrah, beliau pindah dari Makkah ke Madinah. Makanya pada tahun itu dinamakan Sanatul Idzni, tahun yang dimana Nabi diizinkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah tidak lagi aman untuk beliau, karena Makkah tidak lagi aman untuk beliau. Nah, begitu juga Habibana Rizik. Beliau pergi ke Makkah untuk apa? Tidak mau ada pertumpahan darah. Beliau itu orangnya bijak. Kalau saya otaknya perang melulu, saudara-saudara. Ini otak-otak perang dari pondok tukang zaat. Saya tanya sama Habib Alawi itu. Habib Rizik beliau tidak orang bijak. Beliau tidak mau saudara-saudara ada pertumpahan darah. Makanya beliau hijrah. Kenapa? Ingat. Andaikan beliau nggak hijrah, andaikan beliau tetap di Indonesia, terus ditangkap sama Tito ditangkap, sama polisi ditangkap Habib Rizik, terus Habib masuk penjara. Demi Allah, andaikan Habib masuk penjara, bukan cuma Jakarta banjir darah, seluruh Indonesia bisa banjir darah, saudara-saudara. Saya tanya, wong Kito kalau Habib Rizik di penjara, dia sama pahlawan? Dia sama pahlawan? Dia sama pahlawan? Makanya Habib tidak mau terjadi pertumpahan darah. Habib pergi hijrah. Beliau mau difitnah, mau dicaci, beliau rela dirinya jadi tumbal. Beliau rela anak istrinya jadi tumbal demi keselamatan bangsa, saudara-saudara. Kito ini para habaib tak ada rasa takut. Jangan kamu pikir kita para habaib ini mental kerupuk. Tahu mental kerupuk?
Mental kerupuk itu kena air melempem. Jangankan yang laki-lakinya, yang Syarifahnya aja berani-berani. Makanya kita laki-laki nggak berani kawin lagi. Coba ayo Habib Mahdi kalau berani kawin lagi. Nggak berani Habib Mahdi kawin lagi. Habib Mahdi kawin lagi, dibikin cukam pempek Habib Mahdi. Syarifahnya aja kayak begitu, ente tanduknya 9. Apalagi yang habaibnya aja begitu, apalagi Syarifahnya, saudara-saudara. Syarifahnya begitu, apalagi habaibnya. Kami ini bukan pengecut, bukan. Kami bukan banci. Saya pernah satu waktu mau ceramah di Semarang ketika itu. Ketika saya ceramah di Semarang, ditolak sama Banser. Kata Banser, ini Habib radikal ini. Ini Habib teroris. Yang undang waktu itu Bagir Al-Khirit. Habib Bagir, kalau Habib Bahar datang kita perang, kata Banser. Kata Habib Bagir, gak usah nunggu Habib Bahar datang, sekarang aja perangnya. Perang akhirnya, anak buah Bagir Khirit sama Banser. Kalah Banser, pakai kaki tangan polisi. Datang dia ke Polres. Pak, ini ada Habib radikal ini Pak, mau datang ke Semarang. Tuh coba Pak lihat tuh, Tito dibangsat-bangsatin sama dia Pak. Pak tuh coba Pak lihat, Joko radikal ini Pak, dia mau datang harus dicegah. Polisi bilang sama Habib Bagir, Beb, kalau Habib Bahar tetap datang, Beb, kalau Habib Bahar tetap datang, maka acara Habib kami bubarkan, Habib Baharnya kami tangkap. Habib Bagir telepon saya, ya Allah Habib Bahar gimana ini? Gir, Bagir, bilang sama Banser, Bagir, bilang sama polisi, Bahar bin Smith, kalau udah keluar rumah untuk dakwah, pantang pulang, hidup ataupun mati, saudara-saudara. Bagir, bilang sama polisi, Bahar bin Smith, kalau udah keluar rumah untuk dakwah jalan Allah, walaupun pulang hidup-hidup ataupun pulang tinggal mayat, andaikan pulang tinggal mayat, demi Allah, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami para Habib tidak takut. Kalian para pejabat zalim, kalian para pemimpin zalim, kalian punya segala-galanya. Kalian punya pangkat, kalian punya jabatan, kalian punya senjata. Kami tidak takut. Kenapa? Di belakang kami ada para aslafun saleh, di belakang kami ada Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Khalidul Kubra, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Di belakang kami ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Al-Imam Ali bin Abidin, Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq. Di belakang kami Muhajirullah Ahmad bin Isa, di belakang kami Muhammad Maulad Dawilah, di belakang kami Faqih Begadam, di belakang kami Abdul Rahman Segaf, di belakang kami Sayyidina Amal Faqih, di belakang kami Abdullah bin Bakar Idrus, di belakang kami Lumang Buhdar, di belakang kami ada Syahli Baros, Habib Abdul Rahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali Muhammad Habsyi, Habib Ahmad bin Zain Habsyi, Habib Idrus bin Umar Habsyi, Habib Umar bin Zain bin Smith. Para salafun saleh, para habaib tidak akan pernah meninggalkan cucu-cucunya, saudara. Ini Tito belum aja ini kualat sama habaib ini. Nanti Tito ini kalau udah kualat baru tahu rasa. Apalagi sama banteng satu itu. Udah tua banyak gaya lagi kamu. Udah peot, udah mau mati. Tobat sana sama Allah. Ngelaporin saya, disangkanya saya takut kali. Saya dilaporin sama PDI. Ini Habib provokasi. Dia bilang PDI sarang PKI. Agil Sirot ngomong pondok pesantren sarang teroris. Dan masih banyak lagi orang-orang ngomong pondok pesantren sarang teroris. Itu nggak tahu yang ngomong Agil Sirot apa bukan itu. Yang saya dapat Agil Sirot, nggak tahu dia, nggak tahu bukan. Banyak lagi yang ngomong. Kenapa nggak ditangkap? Saya ngomong PDI sarang PKI ditangkap, pakai mau diancam-ancam lagi. Disangkanya kita ini macan dalam kandang. Hah? Kamu kira saya macan sirkus? Macan dalam kandang? Tidak, saudara-saudara. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kalian, wahai para pejabat, tobat kamu kepada Allah. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin.